Dalam video ini jelas. Yang bersatu, yang bersaudara, yang berebut Indonesia. Dengan kalimat semacam itu, kamu bukan hanya rasis, fasis, tetapi kamu akan melakukan kudeta. Jelas ini sangat berbahaya. Pemerintah harus tegas. Pemerintah harus tegas terhadap Rizik Syihab. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, Rizik Syihab masih kekeh dan terus berupaya untuk menjaring umat agar tetap mempercayai dia sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini yang pada saat kita bahas ini bukan hanya soal apakah dia keturunan Nabi atau bukan, yang sudah terbukti dia bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Apakah Rizik Syihab itu tahu atau tidak? Atau tidak mau tahu, atau memang benar-benar menolak bahwa dirinya dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya secara, kalau mereka jujur dari hati mereka dengan jujur sekali, di hati mereka, sekali lagi di hati mereka, khususnya di hati Rizik Syihab, itu dia sudah merasa bahwa ternyata memang dirinya bukan cucu Nabi, bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Namun kenapa tetap mempertahankan? Kita flashback ke belakang, sedulur TV Al-Waha. Flashback ke belakang di zaman Rasulullah SAW masih ada, masih berjuang dan mengawali perjuangan untuk menyebarkan Islam di tanah Jazirah Arabia, khususnya di kota Mekah. Ketika itu Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya yang menolak Islam itu bukan tidak tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang benar. Mereka mengakui benar bahwa Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah orang yang memang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasulnya untuk menyampaikan kebenaran al-Islam. Tetapi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tetap menolaknya? Ada beberapa kepentingan yang mereka inginkan dengan melakukan penolakan kepada ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan karena ajaran Nabi Muhammad itu salah di mata Abu Lahab, Abu Jahal, tetapi lebih kepada kepentingan politik dagang mereka. Mereka tidak ingin bisnisnya itu hancur. Maka kemudian dengan berbagai macam upaya Abu Jahal, Abu Lahab mengobarkan kepada banyak orang bahwa Muhammad itu adalah orang yang memecah belah umat, orang yang menjadikan Mekah itu menjadi kacau karena terbelah menjadi dua antara yang percaya dengan Nabi Muhammad dan yang tidak percaya. Itu dianggapnya, kalau bahasa sekarang, kalau bahasanya Rizik, Abu Jahal, Abu Lahab itu mengatakan Muhammad itu adalah pemecah belah. Begitu. Nah, tetapi ada yang lebih berbahaya lagi, sedulur TV Al-Waha, bukan sekedar masalah keturunan nasab Habib yang sama sekali tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ada hal yang lebih berbahaya daripada sekedar urusan nasab. Apa itu? Sebelum kita lanjut, saya ingin menginformasikan kepada Anda sebuah buku Amalan Wirid Sugiharta dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ijazah ini berasal dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk kita semuanya dalam bertawasul supaya tidak lagi bertawasul kepada para kabib-kabib yang ternyata tokoh-tokohnya adalah fiktif. Amalan Sugiharta ini insya Allah bisa menjadikan kita diberi kemudahan dalam soal rezeki, dalam soal pekerjaan. Bukan berarti tiba-tiba habis doa itu ada demit
yang jujukin duit kepada Anda semuanya. Tapi Allah akan mudahkan urusan Anda, bisnis Anda, rezeki Anda. Bismillah, bisyafati Rasulullah. Amalan ijazah rezeki dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantan ini bernama amalan wirid sugih harta. Bila Anda ingin mendapatkannya, silahkan Anda menghubungi nomor telepon yang ada di sini, 088-221498-123. Nah, sedulur TV Al-Waha, mari kita lanjutkan apa yang lebih berbahaya bagi Indonesia. Ya, bukan berarti soal nasab ini tidak penting, ini sangat penting. Soal nasab, keaslian nasab Ba'alwi itu sangat penting untuk diketahui bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu apa? Soal kebangsaan. Kita dengarkan terlebih dahulu sebuah video dari Abah Setu. Jadi kalau seandainya kita bereaksi, apapun ormasnya silahkan, mau atas nama PWI, mau atas nama Garda, mau atas nama Laskar Sabilillah, mau atas nama Pemuda Pancasila, adalah sesungguhnya bukan, sekali lagi tolong kepada ulama-ulama yang masih salah memandang kepada kami yang berjuang karena kami. Jadi yang pertama yang kami inginkan adalah bahwa sesungguhnya bahwa tidak boleh ada siapapun yang mengklaim dirinya sebagai dzurriyyat Nabi adalah dibiarkan, ya. Maka itulah Abah mengharapkan kepada pemerintah, para penegak hukum, tolonglah tadi semua. Kami mengerti memang sebenarnya adalah sejarah membuktikan bahwa sesungguhnya para habaib ini dimanfaatkan oleh sekelompok-kelompok orang, terutama dari dahulu adalah dari presiden yang terdahulu, para putranya menggunakan habaib ini adalah untuk alat politik kepada mereka. Alat menguasai adalah manusia di Nusantara. Bahkan Abah juga mengerti kalau Rizik Syihab menuduh ada jenderal-jenderal monyet, sesungguhnya di belakang Habib juga adalah banyak jenderal-jenderal yang mendukung mereka. Manusia adalah orang-orang yang tidak puas selepas Pak Harto tumbang, ya mereka tidak puas. Mereka bergabung, ya, di dalam merupakan jenderal-jenderal yang ada sakit hati, jenderal-jenderal yang protes, jenderal-jenderal yang selama pemerintahan Pak Harto mendapatkan kedudukan, jabatan, posisi, tapi sekarang mereka adalah berada di belakang panggung. Maka itulah mereka menggunakan Rizik Syihab dan antek-anteknya sesungguhnya. Abah percaya para Habib ini juga tahu mereka juga bukan dzurriyyat tadi semua, ya. Tapi mereka juga hanyalah bisnis yang dilakukannya dengan kelompok-kelompok tertentu. Sebagaimana coba video ini kalian bisa dengar, ya. Ini. Siap bersatu, siap bersaudara, siap rebut Indonesia. Takbir. Dalam video ini jelas. Siap bersatu, siap bersaudara, siap rebut Indonesia. Ini adalah pertemuan yang diadakan oleh mereka, ya sesungguhnya, dan mereka mengatakan siap rebut Indonesia. Jadi jelas selama ini memang mereka sebagaimana oleh orang-orang yang ahli di bidang kewarganegaraan, para ahli-ahli hukum, tadi semua. Sesungguhnya adalah orang-orang imigran Yaman dari mulai sejak kemerdekaan tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena mereka adalah orang-orang yang dari awal juga digunakan oleh Belanda adalah untuk mempertahankan adalah secara de facto dan de jure keberadaan penjajahan di Nusantara. Itu sudah nggak usah lah kita Abah buka karena itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, itu dia sedulur TV Al-Waha. Ada hal yang berbahaya. Karena apa? Rizik mengatakan bahwa dia terhadap di depan jamaahnya, yang video ini berasal dari Abah Setu ini hanya menunjukkan video seperti itu tadi, bahwa ada kata-kata Rizik yang betul-betul sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya apabila warga negara kita Indonesia tidak bergerak dan membiarkan mereka ada di bumi Nusantara ini, maka tidak tertutup kemungkinan negara ini tidak sampai berumur 200 tahun. 100 tahun yang akan datang, bahkan kurang dari itu, bisa jadi 10 atau 20 tahun yang akan datang, negara ini bisa saja sudah dikuasai oleh mereka. Dengan sistem khilafah yang mereka dengung-dengungkan.
Rizik Syihab secara jelas mengatakan siap rebut Indonesia. Dan rebut dari siapa? Kalau dia merasa menjadi bangsa Indonesia, mestinya dia tidak mengucapkan kalimat semacam itu. Kalau kamu Rizik merasa sebagai bangsa Indonesia, mestinya kamu tidak perlu mengatakan semacam itu. Ini kalimat-kalimat yang berbahaya. Kamu menuduh orang lain rasis, fasis, ternyata kamu sendiri yang berbuat memperuncing atau menciptakan makar-makar. Kamu Zik, ya Rizik Syihab, saya tuding kamu ini. Andaikan kamu ada di depan saya, langsung pun saya tuding kamu. Seperti ini. Kamu telah menyebarkan upaya-upaya untuk mengkudeta negara ini. Dengan kalimat semacam itu, kamu bukan hanya rasis, fasis, tetapi kamu akan melakukan kudeta. Jelas ini sangat berbahaya. Pemerintah harus tegas. Pemerintah harus tegas terhadap Rizik Syihab. Karena apa? Dia sudah berusaha untuk merebut Indonesia. Sekali lagi Rizik, kepada kamu saya peringatkan. Kalau kamu memang benar merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia, kamu tidak perlu mengucapkan semacam itu. Karena kalimatmu itu, siap rebut Indonesia, berarti kamu di luar bangsa Indonesia. Berarti jelas-jelas kamu bukan bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia, kamu tidak akan mungkin mengatakan siap rebut Indonesia. Nah, kalau kamu mengatakan seperti itu, siap rebut Indonesia, berarti benar-benar kamu bukan orang Indonesia. Nah, kalau ada yang mengatakan kamu penjajah, ya wajar saja. Ya tahu? Begitu, Zik. Jadi sedulur-sedulur TV Al-Wahad dimanapun Anda berada dan bangsa Indonesia dimanapun Anda berada, entah itu yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, kita harus berpikir waras. Bagaimana mungkin seorang bangsa Indonesia berkata siap rebut Indonesia? Artinya mereka atau si Rizik ini sedang mengajak orang lain untuk melakukan kudeta. Kudeta dengan jalan mengatasnamakan agama dan mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad, sebagai kedok untuk mendulang suara, mendulang dukungan dari warga-warga yang tidak tahu, yang hanya ikut-ikutan saja. Itu begitu, Cik, ya. Sekali lagi, Cik, saya bilang, kalau kamu merasa sebagai bangsa Indonesia, kenapa kamu harus bilang rebut Indonesia, siap rebut Indonesia? Kalimat ini kalimat yang sangat berbahaya, dan kalimat ini mestinya oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden Republik Indonesia harus segera dilakukan tindakan. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami minta panjenengan bisa bersikap tegas apabila ada orang berceramah semacam ini, siap rebut Indonesia. Artinya ketika dia mengatakan siap rebut Indonesia, itu sudah berbahaya dan ada upaya-upaya, bisa saja mereka atau si Rizik ini di belakang sedang mempersiapkan pasukan perang untuk merebut Indonesia. Pak Prabowo pastinya, saya yakin, saya husnudon dan saya yakin Pak Prabowo mendengar kalimat ini, panas dadanya. Kalau Bapak Presiden tidak panas dadanya, bagaimana mungkin kami sebagai rakyat Indonesia akan peduli? Kalau rakyat Indonesia saja itu peduli dan panas mendengarkan radio, mendengarkan suara. Kalau kita sebagai warga negara biasa panas mendengarkan kalimat si Rizik Syihab yang siap rebut Indonesia, apalagi para pemimpin negara. Apalagi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami minta panjenengan supaya bisa bersikap tegas. Tegas terhadap Rizik Syihab ini. Ini sudah sangat berbahaya. Kalau perlu singkirkan semuanya itu orang-orang yang seperti Rizik Syihab. Karena hanya Rizik Syihab yang berkata semacam itu di atas panggung. Yang lain-lainnya ngikut juga kan. Nah, kemudian terkait dengan bangsa-bangsa yang menyebutkan sebagai pemilik Indonesia ini, upaya-upaya membelokkan sejarah, ibaratnya yang secara sederhana saja, sedulur TV Al-Wahad. Kalau panjenengan, Anda semuanya memiliki akte kelahiran, sertifikat tanah, sertifikat rumah,
STNK mobil, BPKB mobil, motor, dan lain sebagainya itu atas nama Anda sendiri. Tiba-tiba ketika Anda membuka catatan-catatan itu, namanya sudah berubah semuanya dengan nama orang lain. Akte kelahirannya sudah ganti nama orang lain. STNK-nya sudah ganti nama orang lain, BPKB sudah ganti orang lain, sertifikat rumahnya, sertifikat tanahnya, semuanya sudah ganti orang lain. Apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda berhak menempati rumah Anda? Apakah Anda berhak lagi memakai kendaraan Anda? Nama yang tertera terbaru di sertifikat Anda, di STNK, BPKB, dan akte kelahiran Anda bahkan, itu yang akan menguasai. Begitulah upaya pembelokan sejarah, mengganti sejarah-sejarah yang sebenarnya dengan sejarah-sejarah mereka. Ibarat sederhananya seperti itu, sedulur TV Allah. Jadi sekali lagi kepada Bang Rizik Syihab, itu kalimat-kalimatmu bukan hanya sekedar rasis, fasis, tapi itu menjurus kepada kudeta. Dan sekali lagi kepada Bapak Presiden Prabowo, kami mohon dengan sangat atas nama bangsa Indonesia, mohon supaya bertindak tegas terhadap Rizik dan kelompoknya ini. Saya Bahril Ulum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.